Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Pemirsa channel MUI Kota Malang dimanapun Anda berada, bertemu lagi di dalam dialog interaktif bersama Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang satu topik yang sesungguhnya klasik tetapi senantiasa terjadi secara berkesinambungan sehingga kemudian butuh untuk mendapatkan terus-menerus pencerahan dari para ulama. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yaitu tentang suap. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang berkompeten untuk membincang topik kali ini tentang suap. Yang pertama kita sapa bersama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhtadi Ridwan MAG. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kiai, sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Taufik Belimbing Kota Malang dan merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua juga hadir di tengah-tengah kita narasumber juga dari Komisi Fatwa MUI Kota Malang yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Husairi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus ini sehat Kiai? Ya, sehat. Ya, beliau merupakan Wakil Ketua MUI Kota Malang dan sekaligus merupakan tenaga pengajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading. Sekaligus merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Malang. Baik, para kiai dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita mulai perbincangan kita berkaitan dengan suap. Tentu berbicara tentang suap, hampir semua orang paham tentang pengertian dari suap. Tetapi apa saja praktek-praktek yang mungkin bisa dikategorikan sebagai suap dan kenapa kemudian ini dianggap sebagai suatu problematika yang serius di dalam pemerintahan dan juga di dalam persoalan ekonomi. Barangkali Prof. Muhtadi bisa memberikan pencerahannya untuk pemirsa yang ada di luar. Monggo, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati Kiai Husairi ya, dan para pemirsa channel MUI Kota Malang. Kota Malang dan kaum muslimah di Kota Malang yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kali ini kita bersama-sama atas izin Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan untuk berbincang membahas tentang hal penting yang tadi oleh host dikatakan ini soal klasik tapi juga masih Terus terjadi. relevan ya mungkin untuk selalu dibicarakan karena memang selalu terjadi. Betul. Ya. Dan kejadian itu boleh dikatakan sangat masif ya di lini mana saja ya, di masyarakat, kemudian di komunitas, di lembaga, termasuk lembaga baik lembaga pemerintahan atau non pemerintahan ya, yaitu tentang riswah ya. Riswah itu mungkin bahasa Indonesianya secara sederhana adalah suap itu ya. Jadi tadi ditanyakan tentang apa saja yang sebetulnya masuk kategori riswah. Sebelum kita bisa mengidentifikasi ya itu perbuatan apa yang sebetulnya masuk kategori riswah, maka kita harus ketahui dulu sebetulnya riswah itu apa. Riswah itu ada dalam fikih itu dikatakan bahwa ar-riswatu ya ma
yuhaqqiqul batila wa yubtilul haqq, ya. Riswa itu adalah membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Ya. Jadi kalau mungkin diterjemahkan itu ma yuhaqqiqul batila, ma yuhaqqiqul batila wa yubtilul haqq, gitu. Yaitu suatu pemberian atau penerimaan, ya, dengan tujuan untuk meluluskan keinginan yang sebetulnya keinginan itu adalah salah, ya. Jadi yang salah itu dibenarkan, kemudian yang benar itu disalahkan. Jadi salah satu contoh barangkali siapapun, ya, yang kemudian punya keinginan untuk meluluskan sesuatu, ya, meluluskan tujuannya kepada pihak yang punya kompeten, ya, punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tahu bahwa masalah itu salah, tapi bagaimana caranya bisa benar. Begitu sebaliknya, dengan cara memberi, ya, untuk yang diminta tolong itu yang menerima. Ukurannya saya kira jelas, ya, Pak, ya. Dan ini banyak terjadi, ya. Jadi urusan apa saja, kalau apa itu di pegawai negeri atau di masyarakat, gitu, ya, Pak. Iya, kalau masyarakat mungkin ngurus SIM, ya, Pak, ya. Mestinya sudah ada standarnya, nanti selesai berapa hari, ya, bayarnya berapa. Tapi dia kepingin cepat, ya, Pak, ya. Memuluskan. Saya minta cepat ini, ya. Untuk itu saya minta cepat ini, cepat. Ini kalau ada cepat ini nanti 1 jam, 1 hari itu nanti harganya sekian. Berbeda. Ya. Padahal itu menurut standarnya itu sudah ada, ya. SOP-nya, ya. Nggak perlu ada begitu, sebetulnya sudah ada standar itu. Dan soal-soal lain saya kira banyak, ya. Contoh yang mungkin masyarakat, ya, kita sendiri sangat mengetahui itu, ya. Urusan mungkin pencari keadilan di lembaga pengadilan itu juga seringkali juga terjadi seperti itu. Jadi kemudian dia memberi sesuatu, itu riswa, ya. Itu namanya riswa. Untuk itu maka kemudian apa saja, ya, kalau ditanya apa saja, ya, jenis-jenis yang bisa dikatakan, ya, pemberian atau penerimaan dengan tujuan yang seperti tadi. Baik. Bentuknya apa, ya, bentuk ada janji, bentuk uang, bentuk ngasih materi yang lain, ya. Itu semua riswa, ya. Itu semua namanya suap. Baik. Dan itu kategorinya adalah pelanggaran, ya. Pelanggaran hukum, baik itu hukum Islam atau hukum di negara manapun, mestinya mengatur itu, ya. Semua sepakat bahwa riswa itu terlarang, ya. Saya kira itu, ya. Baik, berarti Profesor, kata kuncinya adalah memberi untuk merubah sesuatu yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Betul, ya. Bisa berbentuk materi atau non materi. Betul, ya. Baik. Wah, ini sangat menarik. Ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Prof. Muhtadi tadi, bahwa ini melanggar baik secara aturan negara ataupun aturan syariat. Bagaimana sesungguhnya lebih dalam, ya, kepada Yai Qusairi berkaitan dengan Islam, khususnya syariat Islam, tentang praktek riswah ini sejauh mana pelanggarannya di dalam syariat Islam. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa naskuru haqqa syukri. Wassalatu wassalamu ala khairi anbiya'i wa rusuli Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Baik para pemirsa yang budiman, menjawab pertanyaan tadi memang tidak mudah, ya. Ya,
Mungkin yang saya sampaikan itu secara umum saja, ya, bahwa mungkin yang pertama kali saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Muhtadi tadi itu, bahwa di antara makna atau maksud atau definisi ya, batasan dari riswah itu adalah membenarkan sesuatu yang batil dan yang batil menjadi dibenarkan, jadi hak begitu, atau membuat orang yang mestinya beruntung malah dirugikan, yang mestinya dirugikan malah diuntungkan, ya, atau dengan terma-terma yang lain gitu ya. Kalau saya lebih tertarik bahwa itu tadi ya, mengapa riswah itu sampai saat ini pembicaraan tentang itu masih tetap relevan. Ya, mungkin kita bisa mengatakan Indonesia ini hampir selalu darurat riswah. Selalu darurat riswah itu sejak dulu sampai sekarang ada. Ya. Dan faktor-faktor penyebabnya memang banyak. Tapi yang jarang diungkap barangkali, riswah di Indonesia itu tidak hanya dari bawahan ke atasan, tapi juga dari atasan ke bawahan. Dengan kata lain, bahwa riswah di Indonesia itu juga didukung penuh. Ini kalau saya mengutip beberapa komentar dari beberapa tokoh ya, beberapa orang itu mengatakan seperti itu, bahwa riswah di Indonesia ini tidak hanya dilaksanakan oleh para pejabat, ya, tetapi dalam arti ya, riswah itu dari bawahan kepada atasan, tapi juga dari atasan kepada bawahan. Ini artinya bahwa riswah di Indonesia ini didukung penuh oleh rakyat, gitu ya. Ya paling tidak oleh sebagian rakyat gitu ya. Nah, dengan adanya serangan Fajar itu kan, kalau rakyat tidak mau menerima kan sudah tamat sudah yang namanya riswah kepada rakyat itu. Karena rakyatnya mau, ya sudah jalan terus. Kalau tadi disebutkan bahwa untuk mengurus SIM ya, memang sekarang lebih apa ya, di pejabat-pejabat yang berwenang itu sangat hati-hati sekarang ini. Tapi kan masih juga ada ya, mungkin orang-orang luar yang oknum gitu. Oknum ya. Ya baik ini orang luar yang kerjasama dengan oknum orang dalam atau yang sejenisnya, itu tentu ada hal-hal semacam itu ya. Jadi praktik-praktik semacam itu memang ada. Bahkan pengalaman yang saya tahu ya, ketika saya memperpanjang SIM itu mulai antri ya dari daftar, kemudian ada tesnya kan itu. Betul. Ada tes itu, kemudian setelah tes itu ke dokter gitu ya. Betul. Ditawari pakai tes apa enggak gitu. Kebetulan saat itu sudah nggak ada yang nawari itu. Nggak ada yang nawari itu. Tapi ujuk-ujuk ada orang yang saya tahu. Ketika saya antri di dokter, dia datang. Loh, kok langsung ke dokter? Padahal kami antri agak panjang gitu ya. Dia datang langsung masuk, langsung keluar. Udah jadi itu yang dari dokter itu. Mungkin begitu diproses di mana tuh di urusan SIM-nya, itu juga begitu. Cukup masuk, kemudian tidak lama kemudian difoto keluar gitu ya. Oh, itu yang kan lain maksudnya. Ada orang lain. Orang lain. Ada seperti itu. Kok lebih cepat dari saya gitu. Karena ada jalan tol. Iya. Jalan tol itu tidak hanya di jalan. Di pengurusan-pengurusan yang semacam itu. Enggak, artinya kan saya kok enggak gitu loh. Yang situ kok cepat gitu loh. Iya. Ya, sungguhnya tidak hanya di urusan SIM ya, di urusan macam-macam ya, seperti praktek antri di dokter pun juga mungkin itu. Tender ya, itu dan sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin juga terkait dengan pilkada, mungkin ya peraturannya memang harus diubah itu ya. Terutama tentang pilkada dan sebagainya. Itu kan ada usulan-usulan ya. Rekomendasi. Pilkada itu tidak sedemikian persoalannya seperti itu. Kalau nggak punya modal yang tebal kan nggak bisa nyalonkan itu ya. Ya, itu saya rasa sebagai contoh-contoh praktek riswah yang betul-betul ada saat ini begitu. Baik, berarti ternyata praktek riswah dengan segala variannya ini sistemik ya, Pak Kiai. Iya begitu kira-kira. Kalau saya malah mewabah ini semua. Iya, mewabah. Mungkin saya bisa itu tadi ya, itu persoalannya tadi ya, itu ya mewabah ya sistem. Kalau sistemik
sistemik yang tidak disistemkan sebetulnya. Iya, iya, yang disistemkan Oh, iya. oleh pemerintah nggak ada. Betul. Nggak ada itu. Iya. Pasti nggak ada. Nggak ada. Oknumnya ya. Iya. Jadi tadi Yai Kusairi menyinggung soal aturan, saya Iya. kira itu apa pilkada, apa soal apa itu harus kemudian diperbaiki. Indonesia itu kurang aturan seperti apa sih? Terlalu banyak ya. Aduh, iya. Mungkin karena banyaknya itu ya yang kemudian bingung ini Iya. aturan sing digawe gitu ya. Iya. Lebih dari itu kadang-kadang yang membuat aturan sendiri itu malah justru yang ada masalah di situ gitu loh. Iya. Jadi ini ada hal penting dari saya kira yang harus dipahami. Nampaknya memang ini sangat dipengaruhi oleh keinginan, Pak. Tidak hanya sekedar kebutuhan. Iya. Keinginan cepat, keinginan segera, Iya. keinginan cepat kaya, keinginan cepat lulus, keinginan cepat apa. Cepat selesai. Yang ingin kaya atau yang ingin tambah duit, ini baik yang ngurus atau yang diurus, ya Pak. Dan ini yang sebetulnya mengalahkan dasar atau pengertian yang sebetulnya tadi sudah dipahami tentang riswa oleh masyarakat itu yang terabaikan, ya. Terabaikan. Jadi ada problem tentang sekali lagi tentang kesadaran, ya. Kesadaran, ya, bahwa kita sebagai umat beragama itu satu dituntut untuk komitmen terhadap ajaran agamanya. Betul. Ya, konsisten, komitmen dan konsisten terhadap ajaran agamanya. Satu diantaranya adalah soal-soal yang terkait dengan perilaku atau upaya yang kemudian menjurus pada soal riswa tadi, ya. Baik. Riswa tadi itu yang sebetulnya dan kalau kita kasih pengertian mereka itu merasa sudah tahu. ngerti gitu loh. Tapi lebih dari itu saya juga ingat apa yang pernah diprediksi oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW tentang soal hal yang benar atau kebenaran itu, yang itu ada dalam Islam itu. Ya, beliau pernah menyampaikan bahwa pada al-Islamu ghoriban, ya, fasayaudu ghoriban. Islam itu datang pertama kali dianggap aneh. Islam itu adalah representasi dari kebenaran. Iya. Aturan tentang riswa, pemahaman tentang riswa itu sudah diatur. Mereka tahu semua. Ya. Ada akibat, ada dampak yang sebetulnya jelas tidak positif. Baik. Dan itu adalah pokok dari ajaran agama. Aturan apa saja, perilaku apa saja, usaha apa saja, ya. Kalau itu berdampak negatif, itu berarti tidak benar. Baik. Ya. Betul. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberi aturan tertentu, ya, itu tentu ada al-qasdu, ada makosidnya, ya, ya. Nah, makosidnya itu adalah maslahah, ya. Pokoknya intinya itu kalau sudah ada dampak yang negatif, ya, Pak. Ya. Nah, tapi pemahaman negatif itu yang gitu, Pak. Nah, boleh duit kok gitu, ya. Ya. Jadi itu, dan itu kembali kepada tadi, pada al-Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban. Jadi pertama kali Islam itu datang memang dianggap aneh, asing. Ya. Untuk itu umat jahiliyah dulu, ya, Pak, itu nggak mau menerima itu. Mereka tidak bodoh, tidak. Dikatakan jahil atau umat jahiliyah itu karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Bukan karena bodoh. Yang dibawa Islam itu, bukan karena bodoh. Kita tahu mungkin kalau kita
flashback di sejarah ya, bahwa umat jahiliyah dulu itu pada waktu itu sudah ada kerajaan ya, sudah ada pengusaha yang terkenal dengan kafilah itu. Dari aspek ekonomi mereka keilmuan itu banyak produk-produk keilmuan, syair-syair itu, syair-syair. Abu Lahab, Abu Jahal itu apa, orang miskin. Mereka malah tokoh di situ. Jadi rajanya orang Arab itu di kaum Quraisy itu ya. Kaum Quraisy itu. Nah, tapi apa yang dilakukan pada waktu itu, tradisi membunuh hidup-hidup bayi putri, kemudian bojoku-bojomu, duitku-duitmu dan lain sebagainya, kemudian ada perompakan, rampok dan lain sebagainya itu, minum-minuman, itu tradisi yang mereka lakukan. Yang saya katakan tidak mau menerima kebenaran itu tadi, mereka khawatir terganggu kebiasaan jeleknya itu. Iki apa Muhammad itu kan gitu. Iki semua menjadi tidak boleh gitu, ya. Itu kacau. Nah, jadi yang benar itu dianggap aneh. Islam itu adalah kebenaran. Tapi fasayaudu ghoriban. Pertanyaannya kapan? Nanti katanya Kanjeng Nabi itu bahwa bakal kembali Islam itu dianggap aneh. Dianggap aneh. Untuk itu maka fenomena darurat suap tadi, aduh itu salah satu daripada indikator itu ya. Ya mudah-mudahan itu belum Pak ya. Jadi insya Allah nanti kesadaran dan hidayah nanti turunkan oleh Allah. Amin. Baik. Jadi kata kuncinya adalah sesungguhnya problem utama penyebab suap itu adalah kesadaran gitu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Abah untuk Prof. Muhtadi dan juga Yai Kushairi berkaitan dengan bagaimana upaya untuk ya setidaknya meminimalisir praktek atau fenomena darurat suap yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Muhtadi. Secara singkat mungkin secara berurutan dari Prof. Muhtadi. Yai Kushairi. Ya, saya rasa untuk mencari solusi problem yang sedemikian ruwet itu ya, sudah melibatkan itu ya, melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai strata itu hampir kena semua itu ya. Terus saja solusinya tidak bisa mengabaikan penyebabnya. Ya, jadi kita harus melihat penyebabnya juga, tidak langsung pada pelaku-pelakunya, tapi ya secara komprehensif lah mengatasinya. Ya terutama pendidikan. Pemerintah kan sudah mencanangkan ya salah satu materi dalam kalau di perguruan tinggi dalam perkuliahan ya kurikulum, mungkin mulai SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu harus ada pesan-pesan anti korupsi itu. Pesan-pesan. Ya kalau di perguruan tinggi mungkin ya diikutkan di PAI, Pendidikan Agama Islam, untuk di perguruan tinggi non Kemenak ya. Baik. Untuk yang di Kemenak saya kurang begitu tahu ya. Baik. Kemudian ada pula mata kuliah lain seperti Pancasila ya, pendidikan Pancasila atau yang sejenisnya. Tampaknya memang sudah ada keharusan untuk mencantumkan itu begitu ya. Entah prakteknya itu dalam satu semester itu hanya satu kali pertemuan atau berapa kali pertemuan dan sebagainya, itu perlu ya yang melalui pendidikan. Dan bicara tentang pendidikan utama itu kan yang paling mendasar dalam keluarga. Betul. Dan itu penting sekali itu. Kalau keluarganya sudah terseret kepada aspek-aspek riswah itu, ya termasuk tadi yang saya sebutkan ya, serangan fajar dan sejenisnya itu, wah itu yang paling berbahaya itu. Baik. Karena dari rumah sudah ada praktek-praktek semacam itu begitu. Dan sekarang pendidikan di dalam rumah tangga itu sangat rapuh, yang terkalahkan dengan HP. Ya. Dan anak itu sudah dibiasakan dengan HP. Jadi orang tua dalam hal ini adalah ibu
itu agar dia bebas bermain HP, anaknya diberikan HP juga ya. Betul. Nah, itu kan sangat berbahaya itu untuk kedepannya begitu ya. Jadi pendidikan ini menjadi sesuatu yang paling strategis sungguhnya untuk paling tidak mengurangi lah ya, mengurangi persoalan-persoalan risuah saat ini maupun kedepannya begitu. Baik. Ya. Kemudian ya mungkin yang tidak kalah pentingnya ya tobat nasional barangkali ya. Oh, tobat nasional. Tobat nasional. Harus ada komitmen dari pemerintah secara keseluruhan yang mengajak masyarakat begitu. Tapi jamaah sholawat sudah banyak. Jamaah istighosah sudah banyak. Saya Allah ya. beberapa kali melihat itu YouTube-nya narasumbernya itu Prof. Mahfud MD itu. Dia malah mengatakan hukum di tanah air kita ini sangat mengkhawatirkan ya, dan sudah sangat nggak baik lah. Katakanlah ada orang yang kecurian seekor sapi gitu ya, itu kalau dilaporkan ke kepolisian ya, untuk malah habis 10 sapi. Ya. Iya, kalau beliau mengatakan 5 sapi. 5 ya. Iya. Dan itu nyata ya. Jadi kalau artinya begini, kalau orang yang tidak berduit kan akhirnya nggak akan lapor. Jadi siapa yang terdolimi akan tetap terdolimi kan gitu. Karena nggak punya biaya ya, nggak ada biaya. Ya, tapi juga kita patut berbangga dengan kasus siapa Supriyani atau siapa itu, seorang guru yang dari Sulawesi Tenggara itu ya. Nah itu walaupun nggak berduit ya, tapi bisa mendapatkan keadilan. Jadi atas. Kan bebas itu gitu. Ya bebas ya. Mudah-mudahan hal semacam itu menjadi poin pertama untuk perbaikan di Indonesia ke depannya. Itu begitu. Pun karena diopra-opra. Gitu ya. Iya. Saya rasa begitu antara lain ya. Memang persoalan ini tidak hanya satu poin saja yang harus digarap ya. Banyak hal. Ya, jadi ibarat pohon itu akar-akar dari sebuah itu sudah menancap ke sana kemari begitu. Nah, ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya memang. Begitu. Baik, mungkin ada yang disampaikan oleh Prof. Muhtadi. Saya nambah ya, tadi saya setuju bahwa aspek pendidikan sangat penting. Tidak hanya formal, tapi juga informal, terutama di keluarga. Keteladanan dari orang tua saya kira ya, atau keteladanan dari siapa yang di situ mesti yang patut menjadi teladan, itu memang harus menunjukkan tentang apa ya terkait dengan soal riswa itu. Baik. Jadi tadi ya Ibu Sehri dengan kasus tadi apa itu Pak, serangan fajar atau serangan subuh itu ya, itu malah diketahui sampai anak kecil tahu gitu Pak ya. Jadi ini malah ironis ya. Ironis kalau bisa kemudian orang tua dengan tegas menolak, nggak mau saya yang seperti itu, dan itu ditunjukkan pada anaknya. Jadi intinya tidak hanya ngasih tahu, tapi kemudian ada teladan yang bisa diberikan dan diketahui oleh si anak itu ya. Kemudian keteladanan ini saya kira juga tidak hanya di tingkat keluarga dan di komunitas apa saja, sampai pada apa Pak itu RT RW. RT RW sampai elit ya. Sampai elit ya. Ini yang kemudian yang susah yang terakhir tadi. Karena setiap saat, setiap hari, setiap waktu informasi berita tentang apa itu terjadinya suap itu malah justru didengar oleh masyarakat karena dilakukan oleh elit-elit negara. Elit itu yang tadi dikatakan oknum tadi. Yang ini Pak, yang seringkali itu jadi hambatan. Ini karena oknum ya. Karena oknum ya, maka dianggap ini tidak serius. Betul, Pak. Ya sudah, itu kalau ada satu ya di antara komunitas tertentu yang mestinya membuat contoh, kok kemudian tidak ya. Ini
Ya itu yang harus itu dan diakui itu adalah ya lembaga itu yang gitu ya. Jadi apa itu menteri apa itu yang Bu itu soal judi online itu loh ya. Iya. Menteri apa itu yang Mutia? Infocom atau apa itu? Sekarang kan menteri apa digital apa itu? Komdiki ya. Komdiki. Iya, Komdiki. Saya kira itu sikap seperti itu saya kira. Jadi ini persoalan kami, persoalan lembaga. Saya dikata-katakan itu adalah oknum. Ya. Sampai nangis beliau minta maaf ya. Padahal beliau baru masuk. Ya. Baru masuk. Kalau itu kan oknum, ini kan pembelaan. Ya, kurang keren. Kalau menurut saya kurang keren. Untuk itu ini bagian dari keteladanan yang bisa dibaca oleh masyarakat. Bahwa di elit juga serius untuk memberantas itu ya. Untuk memberantas itu. Kemudian di pendidikan di komunitas-komunitas tertentu ya pengajian dan lain sebagainya itu ya ya saya kira apa nasihat itu kan tidak boleh kesel apa ya nggak pernah berhenti tidak boleh berhenti dan tidak boleh kesel nggak boleh bosan harus selalu disampaikan ya. Harus disampaikan ya. Jadi ini karena sudah betul-betul darurat betul-betul darurat. Jadi karena ada keinginan sudah overacting itu ya. Betul. Keinginan yang tadi itu ya keinginan cepat, keinginan segera, keinginan yang sugih, lulus mungkin apa. Itu sebetulnya dan sama-sama antara yang memberi dan yang diberi itu sama. Ada keinginan sama. Wes klop itu berarti ittifaquhum alal kadzibi itu. Itu ada kesepakatan untuk kadzib itu bisa saja itu untuk perilaku yang tidak benar. Ya saya kira kok begitu ya. Baik. Wah, sangat luar biasa sekali, asyik sekali perbincangan kita para pemirsa dimanapun Anda berada. Tetapi waktu juga yang akhirnya membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tapi yang harus digarisbawahi untuk pemirsa semua pengikut channel MUI Kota Malang bahwa problem utama dari maraknya suap itu adalah kesadaran, keinginan, kepentingan pribadi dan salah satu upaya sebagaimana disampaikan oleh pemateri adalah dengan cara edukasi melalui benteng pertama dari keluarga, teladan dan juga secara sistemik oleh pemerintah negara. Terima kasih. Kita Baik, kita bertemu lagi di dialog interaktif dengan tema yang lain. Saya Mahbub Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.